Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Gary Firmansyah dalam pertemuan ke-7 dari topik dalam Enterprise Architecture dengan tema Developing Current Architecture View. Nah, untuk Developing Current Architecture View, saudara-saudara, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan mengacu pada buku An Introduction to Enterprise Architecture edisi ketiga karangan Scott and Bernard. Developing Current Architecture View komponen sama arsitektur apa? Jadi kita akan membahas mengenai kondisi current dari enterprise arsitektur, kita akan memperlihatkan kondisi IT-nya seperti apa, kemudian kondisi enterprise IT operation environment seperti apa. Orang sering menyebut kondisi ini sebagai kondisi as view dari enterprise arsitektur. Jadi kita akan melihat kondisi nyata dari enterprise arsitektur itu seperti apa, sehingga kita bisa dapat memprediksi untuk mengembangkan sistem yang ada di dalam organisasi ini, tahu tahapan, kalau kita sebagai SIS itu level 0, maka ke level 2B-nya kita bisa tahu berapa langkah untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kalau lihat dari current arsitektur ada sebelah kiri, current arsitektur itu dalam arsitekturnya ada level bawah, jadi paling kiri itu ada panah ke atas itu lowest level view, level paling bawah, hingga highest level view paling atas. Sebetulnya lowest level itu level physical level, atau saya sering sebut semakin nyata, semakin atas itu semakin abstrak. Jadi kalau semakin nyata kita bisa lihat bentuknya, infrastruktur, perangkat keras, komputer, hard disk, jaringan, dan segala macamnya kita bisa lihat. Semakin ke atas biasanya semakin abstrak untuk dilihat. Jadi paling bawah adalah network and infrastructure, kemudian berikutnya sistem dan aplikasi, berikutnya lagi data dan informasi, kemudian layer berikutnya product and services, dan terakhir adalah goal dan inisiatif. Itu current arsitekturnya. Jadi kalau kita lihat di bawah, paling bawah itu network dan infrastruktur, di atasnya itu selalu ada aplikasi dan sistem yang berdiri di jaringan mana ataupun di perangkat keras mana. Di atas dari sistem dan aplikasi ada data-data informasi. Jadi data itu dihasilkan oleh sistem apa, ataupun informasi itu dihasilkan oleh sistem atau apa, ataupun dihasilkan oleh aplikasi apa. Kemudian, data dan informasi itu memberikan layanan, services, dan produk seperti apa untuk mencapai goal dan inisiatif. Jadi, cara berpikirnya seperti itu, sehingga kita mudah mengevaluasi current arsitektur dari organisasi kita. Nah, kenapa kita perlu memetakan current arsitektur tadi? Karena kita perlu melihat kondisi saat ini organisasi itu seperti apa. Akan sangat mudah kalau kita diminta untuk membangun langsung feature arsitekturnya seperti apa. Berarti kondisi perusahaan masih nol, kita langsung menuju ke strategic goals yang baru apa, kemudian apa yang perlu diimprove, data dan informasi apa yang dibutuhkan, apa yang harus diintegrasikan, bahkan perangkatnya pun juga kita bisa langsung beli dari awal. Kalau kita melihat current arsitektur, berarti kita tidak dengan mudah untuk membangun sebuah sistem baru, karena kita akan melihat perangkat-perangkat apa yang ada, kemudian kita perlu optimalkan. Jadi kalau sebuah perusahaan yang sudah berjalan itu menjadi tantangan tersendiri pada saat kita akan dari current arsitektur menjadi feature arsitektur tadi. Nah, kita akan melihat strategic level IE artifact-nya mengenai current view. Pertama kita akan menemukan IE komponennya, akan ketemu strategic plan, kemudian e-commerce or e-government plan IE artifact, baru ketemu S1 hingga S5, yaitu strategic plan, SWOT analysis, concept of operation scenario, concept of operation diagram, dan balance scorecard. Itu IE komponen dari current view tadi, dari strategic level. Kemudian IE komponennya contohnya ada supply chain, business process, sama IT capital planning portfolio. Untuk IE artifact-nya ada business plan B1, node connectivity diagram B2, swim lane process diagram B3, business process sama service model B4, business process product matrix B5,
use case narrative and diagram B7, dan investment business case B8. Jadi, kita bisa melihat kalau komponennya supply chain, business process, dan IT capital planning portfolio, maka IE artifact-nya ini untuk business level, maka dari B1 hingga B8 seperti ini. Kemudian, kalau IDEF 0-nya, activity modeling-nya, gambar IDEF-nya seperti ini. Jadi yang tengahnya ada activity, mendapatkan masukan, dan untuk menghasilkan keluaran. Yang di atas adalah control activity, yang di bawah adalah mekanisme untuk activity itu, atau sering disebut sebagai ICOM. Ini model IDEF 0-nya. Jadi kita selalu activity itu harus ada input dan output minimum, kemudian harus ada sesuatu yang mengontrol, dan ada mekanisme dari activity tadi. Kemudian ini contoh dari swim lane diagramnya. Jadi saudara-saudara membuat swim lane diagram, yang paling kiri itu adalah aktornya siapa aja. Di sini contohnya Chief Information Officer, Capital Planning Board, Capital Planning Working Group, Arsitektur Working Group, dan Program Manager. Pada saat fase planningnya seperti tahapannya demikian, pada saat selection fasenya itu swim lane diagramnya perlu kita bangun. Kemudian ini contoh bisnis proses flow diagramnya, ini harus kita bangun juga tahapan-tahapan dari bisnis proses tersebut. Kemudian yang jangan lupa juga kita perlu membuat project management plan. Contohnya ini standar format dokumennya harus ada executive summary, project requirement, strategic alignment, architecture alignment, business case, project control, project enterprise, security and privacy, sama appendix. Itulah dokumen-dokumen yang harus kita siapkan dari current arsitektur tadi. Oleh karena itu, jangan lupa kita harus menyiapkan satu persatu, jangan sampai ada yang tertinggal, karena ini merupakan dokumen pada saat kita akan membangun sebuah enterprise arsitektur. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi kontak yang sudah pernah saya share pada pertemuan pertama. Dapat dikontak melalui telepon, yaitu nomor telepon, ataupun melalui email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.